Bab 1657. Aku tak terima. Mata Lee Sung-jae tiba-tiba menyala. Tentu saja dia tahu betapa kuatnya tinju super. Dia pernah mendengarnya sebelumnya. Sejak melihat keterampilan Fang Yin, dia mengerti bahwa itu bukan hanya rumor. Dia iri dengan harta karun seni bela diri tradisional Sunrise. Mengapa Korea Timur tidak memiliki barang-barang ini? Dia bahkan berpikir bahwa akan sangat bagus untuk merebut harta ini di Korea Timur dan menjadi milik mereka. Namun, Fang Yin adalah ambang batas. Bahkan jika itu adalah kerjasama, Lee Sung-jae tahu di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia mendapat lembaran tinju, dia harus menemukan cara untuk menyalinnya, dan itu tidak boleh diketahui oleh Fang Yin. Kalau tidak, dia harus menemukan cara untuk membunuh Fang Yin. Di ruang teh, dia adalah satu-satunya yang tersisa, teh di depannya, dipandanginya tanpa bergerak. Dia tidak suka minum teh, apalagi makan apapun di depan Fang Yin, dia harus waspada setiap saat. Buku tinju super, aku harus mendapatkannya. Lee Sung-jae bangkit dan segera meninggalkan kedai teh. Saat ini di rumah Lee, suasananya serius. Lee Sung-hyun memerintahkan pembunuhan beberapa anggota kunci keluarga Lee, dan seluruh keluarga Lee sangat tidak puas. Pada titik ini, Lee Sung-hyun benar-benar tidak bisa menahannya. Tapi meski dia tidak bisa menahannya, dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa menakutkannya Grey Z. Saat itu, Grey Z, sendirian, dapat membunuh saingan lama yang telah bersaing dengan keluarga Lee selama lebih dari 10 tahun. Jika tidak, apa yang akan terjadi dengan keluarga Lee mereka? Dia pasti tidak sanggup menyelamatkan keluarga Lee. Patriark, sekarang banyak orang tidak puas dan memintamu untuk memberikan penjelasan. Kamu benar-benar menundukkan kepalamu kepada seorang pemuda, bahkan berlutut. Tak termaafkan. Tolong ambil inisiatif untuk mundur sebagai patriark. Lee Sung-hyun, kamu adalah pendosa di keluarga Lee. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala patriark. Tak satu pun dari orang yang tersisa bersedia untuk berdiri di sisi Lee Sung-hyun, dan bahkan membuka mulut mereka, meminta Lee Sung-hyun untuk mundur dari posisi patriark sendiri. Perkembangan keluarga Lee mereka selama beberapa dekade tidak pernah begitu memalukan. Bahkan meski di beberapa generasi, mereka tidak begitu dipermalukan seperti sekarang ini. Belum lagi, mereka yang terbunuh, keturunan mereka, jadi mereka lebih tidak puas dengan Lee Sung-hyun. Diam semua. Lee Sung-hyun menamparkan meja dan meraung. Aku adalah patriark keluarga Lee, dan aku memiliki keputusan akhir. Siapa yang tidak berani mengikuti, kamu bisa keluar dari keluarga Lee. Dia berdiri langsung. Kalian ingin Lee Sung-hyun tidak menjadi patriark. Bermimpi. Dia menggertakkan giginya, wajahnya hitam. Jika bukan karena keluarga Lee, apakah dia mau berlutut? Apakah dia bersedia menundukkan kepalanya dengan Grey Z? Jika Anda menyinggung Grey Z, itu jalan buntu. Siapa orang itu? Tidak tahu siapa itu, seseorang yang tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, tiba-tiba membuka mulutnya. Kalimat ini tiba-tiba membungkam seluruh aula. Siapa yang membuat Lee Sung-hyun sangat ketakutan? Lee Sung-hyun mengangkat kepalanya dan melirik ke arah pembicara, lalu menyipitkan matanya. Identitasnya tidak dapat diungkapkan, tetapi saya pikir Anda seharusnya sudah menebaknya. Karena Anda telah menebaknya, jadi kenapa masih tanyakan apa yang harus dilakukan? Di kerumunan, orang itu mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Dalam beberapa saat, suasana menjadi lebih aneh. Jelas seseorang tahu detail Grey Z, tetapi dia menolak untuk mengatakan. Apa yang mereka takutkan? Apakah keluarga Lee saya ditakdirkan untuk diinjak-injak?
Saya tidak menerimanya. Saya tidak menerimanya. Keluarga Li telah mandiri selama bertahun-tahun, tetapi hari ini telah dikalahkan. Wajah keluarga Li semua hilang. Banyak orang di kerumunan menghela nafas, dan beberapa bahkan memukul dada dan kaki mereka, jelas berusaha memberi tekanan pada Lee Sung Hyun. Tidak ada yang bisa menerima bahwa keluarga Lee sangat dipermalukan. Cukup, perang. Lee Sung Hyun meraih vas di atas meja dan membantingnya ke lantai. Vas mahal itu hancur berkeping-keping. Bab 1658. Berakting. Dengan raungan, dia langsung menekan semua orang. Siapapun yang berbicara omong kosong, akan diusir dari keluarga Lee, dan aku tidak akan mentolerirnya. Teriak Lee Sung Hyun. Tiba-tiba, tidak ada suara di aula. Saya memperingatkan Anda, jangan berpikir bahwa karena telah stabil selama lebih dari 10 tahun di Korea Timur, lalu Anda berani menantang semua orang di dunia ini. Matanya menjadi dingin. Ada terlalu banyak orang yang bisa menghancurkan keluarga Lee. Dan itu sesuatu yang kamu tidak berani bayangkan. Negara Sunrise yang misterius, seni bela diri yang misterius, dan keluarga tersembunyi yang misterius. Sebagai kepala keluarga Lee, dia tahu sesuatu. Dia juga tahu apa yang telah dikejar Lee Sung Jae untuk selama bertahun-tahun. Jika tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda tidak dapat melawan bahkan meski Anda dipukuli. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang boleh memprovokasi seni bela diri super atau keluarga Syam. Kata Lee Sung Hyun langsung. Saya tidak peduli bagaimana Syam merampas pangsa pasar keluarga Lee, dan terlepas dari apakah ada hubungan balai seni bela diri super atau tidak, mulai sekarang, semua orang di keluarga Lee, menjauh dari mereka. Patriark. Aku berkata dan diam. Mata Lee Sung Hyun dingin. Jika ada yang tidak mematuhi perintahku, bunuh. Aula itu sunyi lagi. Niat membunuh yang dingin menyapu semua orang. Tidak ada yang berani berbicara lagi, semua menutup mulut mereka dengan patuh. Semua orang tahu bahwa Lee Sung Hyun tidak bercanda. Jika dia berkata untuk membunuh, dia pasti berani membunuh. Kerumunan mundur, dan Lee Sung Hyun duduk di sana sendirian, kelelahan. Dia bersandar di kursi dan tiba-tiba menggerakkan telinganya. Jika Syam ada hubungannya dengan pusat seni bela diri super, tolong beritahu saya kapan saja. Dia menoleh dan berkata kepada pengurus rumah tangga, lalu bangkit dan kembali ke ruang belajar. Setelah menutup pintu, ekspresi Lee Sung Hyun langsung berubah mengerikan. Kenapa kamu sangat tidak nyaman? Dia berteriak. Rencananya hampir hancur olehmu, kamu tahu. Bajingan. Itu tidak terlalu bagus sekarang, dia percaya itu. Lee Sung Jae yang duduk di sana mendengus. Jika tidak berlutut, atau tidak menundukkan kepala, maka Grey Z mungkin masih curiga pada kita, tetapi sekarang, dia pasti berpikir bahwa keluarga Lee kita takut padanya. Ketika dia santai, membunuhnya adalah rencana yang lebih baik. Lee Sung Jae melirik Lee Sung Hyun, dengan jijik berkata, Dewa Perang. Dewa Perang sial. Apa hebatnya dia di depan keluarga tersembunyi. Dia telah melihat keterampilan tangan Fang Yin dan dia terkejut seperti melihat dewa. Master semacam itu adalah master sejati. Pemahamannya tentang seni bela diri, konsepsi artistik semacam itu, dia tidak bisa membayangkan. Orang seperti Grey Z, tak ada apa-apanya. Lee Sung Hyun menarik napas dalam-dalam dan perlahan menjadi tenang. Hanya saja martabat di wajahnya tidak berkurang sedikit pun. Bertindak seperti itu, dia sudah benar.
Bahkan dia tidak ragu untuk membunuh beberapa anggota inti dari keluarga Lee, karena dia harus menunjukkan kepada Grey Z untuk membiarkan Grey Z mengendurkan kewaspadaannya. Jika 10 tahun yang lalu, dia masih akan takut, tetapi keluarga Lee sekarang bukan 10 tahun yang lalu. Akankah Fang Yin bergerak? Tidak, Lee Sung-jae berkata. Aku sudah memastikan, tidak satu pun dari orang-orang ini yang bisa dipercaya. Yang harus kita lakukan bukan hanya mendapatkan lembaran tinju, tetapi juga membunuh Grey Z, dan membunuh Fang Yin. Suaranya penuh dengan aura pembunuh yang suram. Baginya, membunuh Grey Z dan Fang Yin sama sekali tidak sulit. Dua bersaudara telah bertindak sampai titik ini dalam akting mereka. Jika tidak ada hasil yang baik, bukankah itu akting yang sia-sia? Kedua orang itu saling memandang, dan keduanya menunjukkan keganasan dan pembunuhan di mata masing-masing. Pada titik ini, mereka hanya bisa bergerak maju, menghancurkan perahu dan tidak pernah melihat ke belakang. Bunuh Grey Z, bunuh Fang Yin, rebut lembaran tinju.